Setelah tes SKD atau seleksi kompetisi dasar pada penerimaan CPNS tahun anggaran 2021 di lingkungan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia, maka tes tahapan selanjutnya adalah SKB. Kira-kira kawan-kawan sudah mendapatkan gambaran bagaimana tes SKB ini? Untuk itu simak terus video ini sampai selesai bersama saya Fahrul di Story of Sipir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua dimanapun kalian berada? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Di video saya kali ini saya akan membahas mengenai tahapan tes SKB untuk formasi penjaga tahanan atau Polsuspas. Dan sebelumnya saya ingatkan untuk kawan-kawan pelamar CPNS tahun anggaran 2021 di Kementerian Hukum dan Asasi Manusia, untuk kalian tetap selalu memperhatikan kondisi kesehatan kalian, apalagi pada saat ini khususnya di Kalimantan Barat sedang menghadapi musim penghujan dan di beberapa daerah juga sedang terlanda dengan musibah banjir. Dan semoga untuk kawan-kawan yang merasakan dampak banjir ini, semoga kalian selalu sehat bersama keluarga dan semoga kalian selalu dalam perlindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, tanpa langsung berlama-lama, kita akan bahas mengenai tes SKB untuk formasi penjaga tahanan atau Polsuspas ini. Oke, jadi apa itu SKB? Yang pertama adalah kepanjangan SKB atau seleksi kompetisi bidang, adalah tes yang dilaksanakan setelah tes SKD atau seleksi kompetisi dasar. Para peserta tes SKB ini adalah pelamar yang masuk peringkat 3 kali formasi SKD atau seleksi kompetisi dasar yang telah memenuhi nilai passing grade atau nilai ambang batas. Kemudian tes SKB ini terdiri dari 3 tahapan tes penilaian yang terdiri dari Samapta, PFK atau pengamatan fisik dan uji keterampilan, dan yang terakhir adalah wawancara. Untuk bobot SKB adalah SKB menyumbang 60% nilai kelulusan tes CPNS khususnya untuk formasi penjaga tahanan atau Polsuspas. Dan tes SKB ini tidak menggunakan sistem gugur pada setiap tes penilaiannya. Kemudian bobot nilai SKB Polsuspas atau seleksi kompetisi bidang di 3 tahapan penilaiannya terdiri dari berikut ini. Untuk Samapta, bobot nilainya adalah 45%. Kemudian untuk PFK atau pengamatan fisik dan keterampilan adalah 25%, dan wawancara bobot nilainya yaitu adalah 30%. Jadi ini adalah bobot nilai penilaian dari tes SKB yang terdiri dari Samapta, PFK atau pengamatan fisik dan keterampilan, serta wawancara. Nah, di sini kita akan jelaskan satu persatu dari 3 tahapan penilaian tes SKB atau seleksi kompetisi bidang. Oke, yang pertama adalah Samapta atau fisik atau jasmani, yang mana bobot nilainya adalah 45%. Nah, untuk Samapta ini terbagi menjadi 2, yaitu Samapta A yang terdiri dari lari 12 menit, dan kemudian Samapta B terdiri dari pull up atau chinning selama 1 menit, kemudian sit up selama 1 menit, kemudian push up selama 1 menit, dan yang terakhir adalah satran. Nah, untuk Samapta A yaitu lari 12 menit. Di sini standar untuk jarak yang ditempuh lari selama 12 menit adalah 2.300 sampai 2.400 meter atau diperkirakan sekitar 5 atau 6 putaran. Jadi untuk standar lari 12 menit, jika kawan-kawan ingin mendapatkan nilai aman, kalian minimal harus bisa berlari sebanyak 5 atau 6 putaran. Nah, jadi kalaupun nantinya kawan-kawan ingin mendapatkan nilai yang lebih baik, kawan-kawan harus bisa mendapatkan jumlah putarannya lebih dari 6 putaran. Jadi seperti itu. Kemudian untuk standar pull up atau chinning selama 1 menit. Jadi untuk pull up itu untuk laki-laki
sedangkan chinning untuk perempuan atau wanita. Nah, untuk pull up atau khusus untuk laki-lakinya, minimal atau standar dari pull up-nya adalah sebanyak 15 kali. Kemudian untuk wanita yaitu sebanyak 20 kali. Dan selanjutnya yaitu standar push up selama 1 menit. Untuk laki-laki yaitu 40 kali dan untuk wanita sebanyak 35 kali. Selanjutnya adalah standar sit up selama 1 menit. Untuk laki-laki sebanyak 35 kali. Kemudian untuk wanita sebanyak 30 kali. Kemudian standar sataran. Nah, jadi sataran ini adalah lari yang membentuk angka 8. Jadi untuk sataran ini adalah bukan seberapa banyak putaran yang kalian lakukan dalam satu kali melakukan sataran, tapi adalah seberapa cepat waktu yang ditempuh kalian untuk satu kali melakukan sataran. Jadi sini standarnya untuk laki-laki itu adalah 20 detik dan untuk wanita adalah 25 sampai 30 detik. Jadi kalau kawan-kawan ingin mendapatkan nilai yang bagus, kalau untuk laki-laki usahakan waktu yang ditempuh itu adalah kurang dari 20 detik. Dan untuk wanita kalau bisa di bawah 25 detik, yaitu sekitar 24 misalnya kan. Nah, jadi seperti itu kalau untuk sataran. Nah, jadi standar kesamaptaan tadi yang saya sebutkan ini bukan untuk menentukan gugur atau tidaknya kalian pada tes SKB, tapi hanya untuk acuan jika kawan-kawan ingin mendapatkan nilai yang tinggi pada saat mengikuti tes SKB, khususnya tes kesamaptaan. Dan tes kesamaptaan ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jadi setelah kawan-kawan mendapatkan pengumuman hasil ujian SKD, kemudian apabila kawan-kawan dinyatakan lolos dan melanjutkan ke tahap SKB atau seleksi kompetisi bidang, kawan-kawan tinggal menunggu waktu kapan dimulainya tes SKB ini. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya mempunyai contoh penilaian tes kesamaptaan SKB atau seleksi kompetisi bidang khususnya untuk formasi penjaga tahanan atau Polsuspas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu, yaitu pada penerimaan CPNS tahun anggaran 2019. Nah, di sini dapat kita lihat seperti contoh atas nama Chef Atta Habibullah, dalam waktu 12 menit dia mendapatkan jarak tempuh sebanyak 2610. Ini mungkin diperkirakan mendapatkan 7 kali putaran atau 7 lebih dalam waktu 12 menit. Kemudian untuk pull up-nya, karena dia laki-laki, dia mendapatkan 16 kali. Kemudian untuk sit up-nya mendapatkan 45 kali. Kemudian untuk push up-nya sebanyak 58 kali. Dan sataran atau lari membentuk angka 8, ia mendapatkan waktu tempuh yaitu 18,95 detik. Nah, jadi seperti inilah nanti penilaian untuk tes SKB kesamaptaan untuk formasi penjaga tahanan atau Polsuspas. Yang selanjutnya adalah SKB atau seleksi kompetisi bidang PFK atau penguatan fisik dan uji keterampilan, yang mana SKB PFK ini memiliki bobot nilai sebesar 25%. Oke, yang pertama yang kita bahas adalah mengenai pengamatan fisik dulu. Nah, di sini saya memberikan gambaran bahwa pengamatan fisik untuk penerimaan CPNS Kemenkumham biasanya hanya meliputi pengukuran tinggi badan, kemudian pemeriksaan tato atau tindik, kemudian pertanyaan umum terkait kesehatan. Jadi kalian hanya ditanya sekitar kesehatan, apakah kalian memiliki riwayat penyakit, ya kan, pernah, ya seputar kesehatan diri kalian lah. Dan untuk tes pengamatan fisik ini itu berbeda dengan tes kesehatan, ya. Jadi tidak selengkap apabila kita mengikuti tes kesehatan untuk mendaftar sebagai calon anggota polisi atau TNI. Jadi seperti itu. Jadi untuk pada penerimaan CPNS Kemenkumham untuk SKB pengamatan fisiknya
hanya meliputi tinggi badan, kemudian pemeriksaan tato dan tindik, dan sekitar pertanyaan umum terkait kesehatan dari kalian saja. Jadi itu. Jadi jangan kawan-kawan mengira bahwa tes pengamatan fisik ini khusus di penerimaan CPNS Kemenkumham itu sama seperti pada saat kalian atau pernah mengikuti tes calon anggota polisi atau TNI. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah untuk uji keterampilan. Jadi pada saat SKB uji keterampilan, kalian tampilkan keahlian yang kalian miliki, apapun itu. Jadi kalian bisa bernyanyi atau menari atau berfoto, maksudnya sebagai model, ya kalian tampilkan saja keterampilan atau keahlian yang kalian miliki. Jadi untuk seni bela diri itu tidak wajib harus bisa. Kalaupun bisa itu mendapatkan mungkin nilai plus ya, karena untuk penjaga tahanan setidaknya punya seni bela diri itu mendapatkan ya nilai yang plus lah untuk di uji keterampilan. Tapi itu tidak wajib. Jadi kawan-kawan tinggal menampilkan apapun keahlian yang kawan-kawan miliki. Kalau kalian bisa ngedit misalnya kan, kalian tinggal tampilkan saja. Dan sertifikat tidak wajib tapi sebagai penunjang nilai. Jadi kawan-kawan apabila punya sertifikat, misalnya kawan-kawan pernah mengikuti kejuaraan kemudian kawan punya sertifikat, nah sertifikat itu memang tidak wajib tapi kalian bisa bawa dan itu bisa menjadi penunjang nilai pada saat ujian atau tes SKB di uji keterampilan. Oke. Dan yang terakhir adalah SKB atau seleksi kompetisi bidang wawancara. Di mana di SKB wawancara ini memiliki bobot nilai 30%. Dan biasanya pada saat mengikuti wawancara ini mungkin pengalaman saya juga, pada saat SKB wawancara ini biasanya kalian akan ditanyakan seputar perkenalan diri kalian, kemudian seputar Kemenkumham itu pasti ya. Jadi kalian sebelum tes wawancara kalian boleh belajar dulu tentang Kemenkumham, terus siapa menterinya, kemudian organisasinya, dan kalian pelajari seputar Kemenkumham ya. Kemudian nantinya biasanya ditanyakan seputar tupoksi jabatan yang dilamar. Jadi kalian juga cari tahu penjaga tahanan itu seperti apa atau puskesmas itu seperti apa, kemudian cara kerjanya bagaimana gitu kan. Jadi ya kalian pelajari itu. Dan PFK atau penguatan fisik dan uji keterampilan dan wawancara itu dilaksanakan 1 hari setiap tesnya. Jadi nanti PFK atau penguatan fisik dan keterampilan dan wawancara itu dilaksanakan 1 hari. Jadi di hari yang berbeda. Jadi seperti itu. Nanti kalian tinggal lihat saja di jadwal yang telah ditentukan oleh panitia. Jadi seperti itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai tes SKB atau seleksi kompetisi bidang untuk formasi penjaga tahanan atau Polsuspas. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini ya meskipun tidak lengkap apa yang saya berikan mengenai tes SKB atau seleksi kompetisi bidang pada untuk formasi penjaga tahanan. Semoga saja dengan penjelasan yang singkat ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat atau setidaknya bisa membuat kawan-kawan mempunyai pegangan atau gambaran pada saat kawan-kawan nantinya akan mengikuti tes SKB atau seleksi kompetisi bidang. Oke, itu dia tadi penjelasan mengenai tahapan tes SKB atau seleksi kompetisi bidang untuk formasi penjaga tahanan atau Polsuspas. Semoga video yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Dan saya mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan video-video yang bermanfaat
untuk kawan-kawan semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.